Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,58% ke angka 6.552. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham BBCA dan beberapa saham lain yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BCA. BCA hari ini ditutup turun 1% ke angka 7.400. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BCA masih bergerak sideways dan terlihat masih berada tepat di support di harga 7.400. Jadi BCA setelah stock split, pergerakannya mulai bergerak sideways. Jadi sebelum stock split BCA bergerak sangat uptrend, tapi setelah stock split terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 7.800. Sedangkan untuk support di 7.400 dan support yang lebih kuat di sekitar garis EMA 50 di harga tepat di 7.000. Jadi ada range harga 7.000 sampai 7.100 yang merupakan daerah support saat ini. Tapi secara tren saat ini memang BCA untuk tren jangka menengah masih oke. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Tapi asing hari ini masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dalam satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman ingin membeli saham BCA untuk trading jangka pendek, bisa tunggu di sekitar harga 7.400 ini. Selama masih bertahan di atas harga 7.400, teman-teman bisa entry untuk swing trade dengan target di sekitar harga 7.600 sampai 7.800 yang merupakan resistennya. Tapi untuk lebih amannya, karena bulan November ini masih ada potensi IHSG mulai bergerak turun, dan BCA apabila IHSG mulai bergerak turun, BCA juga masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi paling aman adalah apabila teman-teman mau tunggu kembali di sekitar harga 7.000 sampai 7.100 untuk entry. Jadi apabila mendekati atau menyentuh daerah support ini BCA masih bertahan, teman-teman baru entry untuk lebih aman. Dan hold saja selama masih bertahan di atas harga 7.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INTP. INTP hari ini naik 1% lebih ke angka 11.950. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat INTP berada dekat dengan resisten di harga 12.000. Sebelumnya jika kita lihat INTP sempat turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 11.300. Setelah sempat turun, INTP berhasil retest kembali dan mulai uptrend kembali. Di atas harga 12.000 masih ada satu resisten di harga 12.500 yang bisa kita lihat sebelumnya beberapa kali berusaha untuk ditembus INTP dan terlihat masih gagal break. Tapi saat ini bedanya INTP sebelumnya itu sudah mulai trennya bergerak downtrend, sedangkan saat ini trennya sudah mulai reversal trend setelah berhasil bertahan di atas support di harga 10.000. Jadi secara tren sudah mulai reversal trend dari downtrend menuju ke uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% ini masih disertai akumulasi. Dan asing pun hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk kita amati saham INTP, karena apabila minggu ini berhasil break dari resisten di harga 12.000, berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 12.500. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, candle yang terbentuk memang hari ini kurang bagus. Sehingga apabila besok menyentuh harga 12.000 terlihat kekuatannya mulai berkurang, teman-teman yang belum entry sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila gagal break dari harga 12.000, INTP masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman lihat masih gagal break dari harga 12.000, teman-teman sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 11.500 untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham Alam Sutra atau ASRI. Saham ASRI hari ini naik 2% lebih ke harga 187. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham ASRI berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150, tapi pada saat menyentuh harga 200 yang merupakan resisten saat ini, ASRI gagal break dan turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Tapi tanggal 29 kemarin
ASRI masih bisa bertahan dan hari ini mulai rebound kembali dari support EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat tepat di harga 180 dan garis EMA 150 di harga 181. Jadi selalu saya jelaskan, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, saham ASRI masih sangat layak untuk di hold, dan semua saham yang memang secara tren masih bertahan di atas garis EMA 50 maupun garis EMA 150 trennya masih oke. Dan jika kita lihat walaupun berhasil rebound, saat ini ASRI berada dekat dengan resisten minor di harga 190. Memang resisten ini tidak terlalu kuat dibandingkan 200. Tapi teman-teman juga harus hati-hati karena apabila masih gagal naik di atas resisten 190, saham ASRI masih ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 180. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% ini masih disertai distribusi, dan asing pun hari ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ASRI di sekitar harga 180, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati resisten di harga 190 minggu ini. Karena 2 hari terakhir ini walaupun bergerak naik, tidak ada terlihat distribusi dengan jumlah besar. Jadi bisa saja rebound ini hanya technical rebound sementara. Sedangkan untuk teman-teman yang memang ingin hold saham ini untuk tren lebih lama, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Indosat. Saham Indosat hari ini naik 5% lebih ke harga 7.325. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Indosat masih bergerak uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat Indosat berada di atas resisten di harga 7.250 yang dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat masih gagal ditembus oleh saham Indosat. Dan di atas resisten 7.250 ada resisten lebih kuat di harga 7.500. Bisa kita lihat selama hampir 1 tahun terakhir ini Indosat belum pernah naik di atas harga 7.500. Sebelumnya saya sudah menganalisa saham Indosat pada saat dia berada tepat di garis EMA 50 ini. Satu saya menjelaskan, Indosat bisa dipantau apabila terkonfirmasi break, bisa ikutan entry karena akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing hanya terlihat melakukan sedikit distribusi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini, asing sudah mulai keluar dari saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Indosat masih ada potensi untuk naik mengatas harga 7.500. Apabila harga 7.500 dalam 1 minggu ini berhasil terlewati dengan candle yang solid plus ada akumulasi besar, Indosat berpotensi untuk lanjut uptrend dengan target berikutnya di harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham ini pada saat break dari garis EMA 50, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila ingin trailing stop, selama masih bertahan di atas harga 7.000 masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk entry karena saat ini Indosat sudah naik lumayan tinggi. Apabila ingin entry, sebaiknya tunggu terkena pullback atau profit taking sementara dulu. Saat menuju support terlihat masih bisa rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.